tahu 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan kita. Tapi tahukah kalian, saat euforia itu meluap, Republik Indonesia yang baru saja lahir justru sedang berada di ambang kehancuran total. Dalam 4 tahun pertama, 1945 sampai 1949, kita tidak hanya menghadapi tentara asing yang datang kembali, tetapi kita juga menghadapi 3 mata uang sekaligus yang membuat negara bangkrut dan blokade ekonomi yang mencekik rakyat. Bagaimana para pendiri bangsa bisa bertahan dari 2 ancaman ini secara bersamaan? Mari kita bedah periode paling menentukan dalam sejarah bangsa. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan diawali dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka secara de facto karena Belanda ingin kembali menjajah lewat Nica. Masa ini kemudian diwarnai oleh berbagai bentuk perjuangan, baik diplomasi maupun pertempuran. Kedatangan sekutu dan Nica memicu konflik besar seperti pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer 1 dengan tujuan menguasai Jawa dan Sumatera. Disusul agresi militer 2 pada 1948 ketika Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota dan menangkap tokoh-tokoh penting politik seperti Soekarno dan Hatta. Di sisi lain, perjuangan juga dilakukan melalui jalur diplomatik seperti Perjanjian Linggarjati, Perundingan Renville, Perjanjian Ramroyen, hingga Konferensi Meja Bundar, yang akhirnya mengantarkan Belanda memberikan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Sementara itu, rakyat Indonesia melakukan gerilya untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Kondisi politik pada saat itu mengaruhi pembentukan pemerintahan baru di Indonesia. Mari kita bahas bagaimana kondisi politik pada masa awal kemerdekaan memicu perubahannya sangat strategis demi menunjukkan citra demokratis kepada dunia. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 disusun sebagai dasar negara. Kemudian Soekarno dan Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dan dibentuknya juga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara. Sistem pemerintahan pun sempat berganti dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer sementara pada tahun 1945 sampai 1949. Tujuan pergantian sistem ini secara politik adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara fasis melainkan negara demokratis yang dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlementer. Beralih dari kondisi politik, kondisi ekonomi membawa dampak dan tantangan yang besar bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Jadi, hiperflasi akibat beredarnya 3 mata uang sekaligus, antara lain 1. Mata uang De Javaanse Bank Belanda, 2. Mata uang Guldennica Belanda, 3. Mata uang Jepang. Keadaan ini menyebabkan harga barang melonjak, daya beli menurun, dan kas negara hampir kosong. Kondisi ini semakin diperburuk oleh blokade ekonomi Belanda yang menghentikan kegiatan ekspor-impor dan membuat pasokan barang dari luar negeri terputus. Untuk mengatasi keadaan krisis ekonomi tersebut, pemerintah melakukan beberapa upaya antara lain 1. Pinjaman nasional yang dipelopori oleh Menteri Keuangan Surahman Djokroewardje Soetjo untuk mengumpulkan dana dari rakyat. 2. Membuka hubungan dagang secara rahasia ke Singapura dan India guna menembus blokade. 3. Menerbitkan ORI uang ke Republik Indonesia pada 30 Oktober 1946 sebagai simbol kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, masa 1945 sampai 1949 merupakan periode bertahan di tengah krisis politik maupun ekonomi. Meskipun dalam kondisi perang, kelaparan, hiperflasi, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer asing, menciptakan fondasi sistem pemerintahan, dan menciptakan mata uang nasional.